Ya, terima kasih Mas Alfa, Mas Munawir, dan Mas Dafa, dan teman-teman jamaah Kenduri Cinta. Sesi awal tadi kita sudah mulai dengan pembacaan surat Al-Quran dan beberapa sholawat. Mudah-mudahan lewat wasilah surat Al-Quran dan sholawat, kita semua keluarga diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Oke Mas Rizal, kita lanjut sesi berikutnya, yaitu sesi mukadimah. Tema pada Kenduri Cinta malam hari ini edisi 247, Impersonation. Tema ini kita diskusikan di Reboan hampir 4 minggu, 4 minggu, dan diskusinya berjalan dengan seru ya. Dengan seru, dengan penuh dengan apa istilahnya, perdebatan yang sengit katanya. Saya sendiri masih bingung Mas Rizal, kenapa malam hari ini kita mengambil tema itu. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kok dilalah baju kita ini warnanya hitam, bukannya putih atau merah biar apa? Biar membara gitu ya. Ini ada apa Mas, tema malam hari ini? Monggo jenengan beber kloso, jenengan alasi biar saya dan teman-teman bisa ikut berdiskusi pada malam hari ini. Monggo Mas Rizal. Oke, terima kasih Mas Mizani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semoga bahagia. Pertama, selamat datang di Kenduri Cinta edisi 247 KC Agustus, yang kebetulan temanya Impersonation. Pertama, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk datang ke sini membersamai kita. Pelan-pelan kita teman-teman maju sambil kita ngisi mukadimah ini. Pertama-tama di sini ada yang belum subscribe YouTube-nya Kenduri Cinta. Banyak katanya Mas. Angkat tangan nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan nanti setelah acara ini dibantu subscribe, karena di situ banyak samudra ilmunya. Yang terakhir itu kan yang diangkat adalah video lama Kenduri Cinta. Di sini saya ingin berterima kasih kepada editor videonya, Mas Tony. Semoga kita doakan juga Mas Tony agar diberi kesehatan dan kelancaran terus. Amin, amin. Begitupun pula dengan para penggiat yang lain. Mengenai YouTube, kemarin saya sempat baca statistiknya di YouTube Mas. Saya coba mapping demografinya para teman-teman Kenduri Cinta ini, entah yang di langsung ataupun di dunia maya. Itu dari berdasarkan umurnya Mas, itu terbanyak itu 25 sampai 34 tahun, sekitar 44%. Sedangkan yang peringkat kedua itu ditempati oleh kelompok umur 35 sampai 44 tahun. Nah, kemudian saya mencari informasi apa sih keresahan dan permasalahan di umur 25 sampai 34 tahun. Kebetulan saya di posisi itu juga. Nah, salah satu permasalahannya itu adalah ada 5 yang terkait. Pertama relationship, kedua keuangan, ketiga karir dan pekerjaan, terus yang keempat pendidikan atau pengembangan diri, kemudian yang kelima adalah kesehatan mental. Nah, dari 5 itu
kira-kira apa yang bisa memberi solusi? Apa Kenduri Cinta bisa memberi solusi apa dari 5 permasalahan itu? Dari 5 itu adalah pertama relationship. Nah, yang umur 25 34 ya. Terus yang kedua adalah keuangan. Nah, di sini kan banyak orang-orang tertipu, Mas. Enggak, ngambilnya jurusan apa, tapi ujiannya ekonomi, Mas. Bener kan? Terus yang ketiga adalah apa tadi? Karir dan pekerjaan. Yang keempat, pengembangan diri ataupun pendidikan. Dan yang kelima adalah kesehatan mental. Dari 5 permasalahan tersebut ternyata kausalitas juga. Nah, menurut saya dan saya sangat meyakini Kenduri Cinta ini adalah solusi untuk poin 5 dan poin 4. Kesehatan mental dan pengembangan diri. Bentar, Mas. Jadi dari pengembangan diri dan kesehatan mental tadi itu akan memicu pada dapatnya pekerjaan dan karir. Setelah karirnya meningkat, ekonomi akan terselesaikan. Setelah ekonominya terselesaikan, maka relationship-nya akan aman. Semoga begitu. Oke, langsung ke tema saja. Untuk impersonation, ada yang belum baca mukadimahnya? Nah, nanti mungkin Masnya bisa urunlah menjelaskan bagaimana poster ini. Karena poster ini juga sangat bagus. Saya ingin berterima kasih dan mengapresiasi kepada Mas Heri selaku editor poster ini. Maksudnya gimana nanti mungkin bisa membantu mentafsirkan tanpa membaca mukadimahnya. Nah, kebetulan bulan ini adalah bulan Agustus. Biasanya diperingati hari apa? Kemerdekaan. Nah, saya ingin mengutip kata Mbah bahwa puncak dari kemerdekaan adalah pengetahuan tentang batas. Nah, saya ingin berangkat pada batas dulu. Batas itu bisa juga disebut pagar, undang-undang, peraturan, ataupun nanti batasnya batas teritori kalau tingkatan negara. Kalau menyangkut undang-undang, hukum, ataupun peraturan, ada kenapa orang kok bisa melanggar batas itu ya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, orang itu tidak tahu tentang batas. Itu berawal dari kata bodoh. Terus yang kedua, dia tahu tentang batas tapi tetap melanggar. Itu zolim. Berarti orang melanggar batas ada 2 kemungkinan. Bodoh dan zolim. Setuju? Oke, kita pakai sebagai premis bahwa orang melanggar batas itu bodoh dan bodoh atau zolim. Nah, kalau orang yang sengaja mengubah batas ataupun peraturan itu kira-kira apa? Kok diem? Ini saya ulangi. Orang yang melanggar batas itu ada 2 kemungkinan. Pertama, bodoh atau zolim. Kalau orang seenak-enaknya membuat peraturan atau merubah peraturan, itu masuk yang mana? Bisa bodoh dan bisa zolim, Mas. Kalau menurut saya bodoh dan zolim, Mas. Iya. Nah, mengenai batas tadi dan kemerdekaan, kita tak bisa lepas dari namanya nasionalisme. Mengapa nasionalisme ini ada? Nah, itu adalah salah satu imajinasi ataupun realitas fiksi ya, Mas ya.
Itu kok bisa sih orang sepakat dengan satu tujuan, oh kita bikin tujuan bersama gini. Terus kemudian kok bisa sih orang berkumpul dengan tujuan yang sama, tapi itu barang yang nggak kelihatan, intangible value. Mungkin dari nasionalisme itu juga itu Mas, batas nasionalisme buta sampai tidak nasionalis atau nasionalis yang tengah-tengah. Karena nasionalis buta itu menurut saya kurang, kita manut-manut aja, nggak ada kritikan apapun. Tapi kalau tidak nasionalisme juga kita cuek aja. Nah, Mas Pram, monggo diterangkan tentang realitas fiksi kok nasionalisme ini ada gitu loh Mas. Monggo dipersilakan Mas Pram untuk nyambung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di Kenduri Cinta. Nggak terasa sebulan lalu udah lewat ya. Jadi kita mulai diskusi kemarin cukup seru sebenarnya. Kali ini judulnya kan impersonation. Sebenarnya impersonation sendiri artinya penipuan ya, atau mengubah peran seolah-olah kita itu orang yang lain. Itu kalau ambil satu kata ya, impersonation. Nah, ini kan ada berhubungan sama bulan ini, bulan Agustus, nation tadi itu apa gitu kan. Jadi saya cuma ngambil dari sejarah dulu aja ya. Mungkin biar, ini takutnya tegang mulu ngomong sejarah mulu soalnya ini. Oke, jadi cita-cita itu kan harus dibungkus sama tujuan ya. Jadi harus ada tujuannya gitu. Nah ini kita butuh semacam narasi yang bisa menyatukan. Mungkin teman-teman perhatiin nggak 1928 Sumpah Pemuda itu pakai kata-katanya apa? Indonesia atau Nusantara? Indonesia ya, bukan Nusantara ya. Oke. Kapan Nusantara itu mulai dipakai? Nah, ini pertanyaan yang iseng. Coba kita lagi apa ya? Coba menilik aja sih. Ini kan cuma pengamatan saya ya. Tadi mungkin kalau teman-teman ada yang lebih ngerti, tolong saya dikoreksi ya. Nah gini, Jela Brandes itu baru selesai menerjemahkan kitab Pararaton yang ada sumpah palapanya itu tahun 1928. Sebenarnya lebih awal lagi, cuman itu masih bahasa Belanda. Dia terjemahkan translasi ke Indonesia. Nah itu dibaca mungkin sama salah satunya Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin perlu semacam narasi menyatukan Indonesia. Ada yang di dalam Pararaton itu Sumpah Palapa. Pernah dengar Sumpah Palapa ya? Tahu sumbernya dari mana ya? Tahu nggak? Itu tadi kitab Pararaton. Ya, di situ Gajah Mada bilang tidak akan amukti palapa, Sumpah Palapa itu dia nggak akan makan sampai dengan Nusantara jadi satu. Nah makanya di situ baru dikenalkan Nusantara, ya. Nah itu yang dipakai, narasi yang dipakai oleh Muhammad Yamin pendiri bangsa untuk menyatukan. Sebenarnya dari dulu memang udah beda ya. Nah kerajaan-kerajaan yang makin lemah ini sebenarnya nggak punya pijakan karena mungkin kolonialisme udah begitu mengakar ya, lumayan lama. Kolonialisme dari Barat ya, dari ada sempat Belanda, sempat Inggris, sempat Prancis ya. Jadi nggak cuma Belanda doang sebenarnya ya. Teman-teman tahu nggak ini? Jadi berganti-ganti, nggak cuma Belanda doang di Eropanya ya. Jadi misalnya pada saat 1800-an awal ada Napoleon menguasai Belanda, maka itu yang nguasain Prancis di kita. Ya, jadi nggak cuma Belanda doang sebenarnya. Kadang-kadang sejarahnya di oversimplifikasi ya. Jadi ya udah ini pokoknya kayak gitu. Dibikin Belanda semua, padahal bukan. Jadi bangunan-bangunan yang kita lihat ini sebenarnya salah satu arsitekturnya dari Prancis juga. Mirip-mirip sama yang kalau di Vietnam. Kalau sempat jalan-jalan ke sana nanti kelihatan itu arsitektur hampir mirip-mirip aja. Nah, nasionalisme ini dipakai tadi kan buat punya narasi biar punya tujuan. Artinya ya udah kita pakai Sumpah Palapa aja, Nusantara aja dipakai. Tapi apakah Nusantara ini sebagai identitas kita di masa lalu? Ini juga agak bias ya, karena kalau kita baca Nusantara, kata-kata Nusantara sendiri ada yang namanya kitab Negara Kertagama. Tahu ya?
Negara keragama itu artinya apa? Negara berdasarkan agama. Ini serius. Jadi kalau sekarang mulai ribut, kenapa sih ada berdasarkan agama? Ya negara keragama itu artinya negara berdasarkan agama, berdasarkan ajaran agama yang suci, maksudnya gitu. Gama tadi kan bahasa Sanskerta ya. Ya artinya memang ya itu agama. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita balik ke situ ya tadi ya, kata Nusantara sendiri, tadi saya bilang baru-baru terjemahkan. Nah, kita kenal yang namanya demokrasi. Dasar demokrasi apa? Kenapa orang sepakat akhirnya demokrasi ini jalan yang paling bagus buat kita? Pertama kalau misalkan saya baca itu, demokrasi membolehkan orang punya suara sendiri. Artinya punya one man one vote gitu istilahnya gitu ya. Pilihannya sendiri bisa nentuin. Itu ya. Nah, cara menentukan ini kan juga dasarnya bebas orang itu. Nah, saya ambil kutip dari, tadi apa, fictional reality tadi ya, Mas. Jadi jangan supaya nggak kemana-mana nih. Jadi uang itu adalah realitas yang fiksi sebenarnya. Jadi semua kesepakatan aja sebenarnya kan. Semua sepakat bahwa ini bisa jadi alat tukar, ya menjadi. Sama dengan bernegara. Nah, untuk realitas fiksi ini harus punya narasi yang kuat tadi. Supaya kita bisa, sama visinya merdeka. Ceritanya seperti itu. Merdeka dari apa? Nanti kan di dalam masyarakat kita itu kenal ya. Kalau dulu ada di Perancis asalnya ya yang dibilang liberté, égalité, fraternité itu, liberté sendiri artinya merdeka kan. Liberté, fraternité, du mort. Jadi ya merdeka atau mati. Dipakai sama Indonesia merdeka atau mati. Jadi cuma diambil dua itu doang. Fraternité-nya persaudaraan dan persamaannya, egalité-nya nggak dipakai. Ya. Ternyata dalam satu referensi buku di Dawn of Everything ya, Fajar Segalanya itu di bukunya David Graeber sama David Wengrow, itu ada satu percakapan antar filsuf ya sama kepala suku Kandiarong namanya. Nah, dia baru tahu bahwa di dunia Amerika itu nggak ada struktur seperti itu, seperti di Eropa maksudnya ya. Ada rajanya, ada pendeta, atau ada juga pententara. Nah, Kandiarong tuh nyentil satu logik ya. Dia bilang, loh kok mereka ini hidup, saya udah 6 tahun hidup di Perancis, mencoba mempelajari orang-orang Perancis, saya nggak ngerti. Ini semuanya orangnya dianggapnya orang-orang nggak berkemanusiaan malah. Sementara orang-orang Barat bilang orang-orang Indian Amerika yang utara ini, ya, Kandiarong ini kepala suku dari Huron, kepala suku Huron ya. Itu adanya di Montreal di Kanada. Dia bilang ini kayaknya nggak begini cara hidupnya gitu. Dia nggak mau ikutan, maksudnya nggak mau ikutan cara Eropa. Jadi kalau dia ngelihatnya karena semuanya kamu berdasarkan materi, karena uang mulu urusannya, maka kamu bisa punya hierarki raja yang harus membiayai tentara. Tentara itu perlu uang kan, digaji kan gitu istilahnya ya. Makanya dia perlu serakah dalam tanda kutip untuk bisa menggaji karyawannya. Istilahnya seperti itu, tentara-tentaranya. Nah ini yang Kandiarong nggak bisa habis pikir ini. Kata-kata pernah dengar nggak? Ini kalau orang mau berbuat baik aja harus ditakut-takutin sama surga sama neraka gitu. Pernah dengar kata-kata itu? Pernah? Ya? Itu dari Kandiarong sebenarnya. Jadi dia waktu memprotes filsuf Prancis bahwa itu kan hidupnya nggak begitu. Kenapa sih kamu untuk berbuat baik aja harus ditakut-takutin sama neraka? Sedangkan kami katanya langit melihat kita gitu. Saya berbuat baik aja nggak ada urusan. Karena mereka ini konsepnya apa? Konsepnya tidak ada kepemilikan yang saklek. Artinya dia di dalam masyarakat Indian itu yang di Montreal ini nggak ada kata-kata ini punya saya, ini punya kamu, nggak ada. Jadi komunal aja. Nah ini kalau dihubungkan, Rasulullah itu kan waktu hijrah ya dari Ansor dulu ya, bukan yang sekarang, Ansor yang dulu ya. Itu mau berbagi sama muhajirin, setengah hartanya dibagi.
Karena konsepnya mereka masih bisa lepas. Jadi Ansor sama Muhajirin yang dulu, yang ditekanin lah gitu, itu mau berbagi dia. Mungkin sekarang baginya lain lagi ya. Sekarang berbagi juga, ya. Sekarang berbagi juga, ya. Nah, maksud saya gini, waktu hijrah itu dilepas ya, artinya mereka masing-masing bisa mau gitu menyerahkan setengah hartanya ke Muhajirin, Ansor ini, ya kan? Ini kok bisa nggak sematerialistis itu gitu kan? Kalau saya mikirnya, kan orang udah merasa bahwa dia berkarir, kerja, kok nggak bisa nikmati hasilnya malah dibagi dua. Kalau sekarang pikirannya nih, kalau dulu mungkin masih, ya tadi ya udah ngikut aja Rasulullah ngomong apa ya ikutin aja udah. Itu simple. Jadi artinya ada masyarakat yang nggak punya hierarki, lebih bebas artinya, bisa kreatif, mengisi masing-masing perannya. Ya mungkin kalau teman-teman ngelihat film Avatar ya, pernah lihat Avatar yang water itu ya, dia kan bilangnya cuman orang-orang yang bangsu baru datang ini, tolong orang-orang yang dari hutan ini diajari cara mereka berburu di laut supaya mereka tidak minta-minta itu. Jadi yang diajarin how to survive, mereka nggak minta-minta, udah silakan hidup sama kita, simple gitu. Jadi kita akhirnya dibuat untuk kreatif, nggak malas juga. Ini untuk masyarakat yang simple. Nah, sementara buku ini juga ditentang sama apa istilahnya yang historian ya, sejarah-sejarawan yang sudah pakai baku bahwa dulu tuh masyarakat adalah pertama berburu, nanti ada pertanian, baru nanti ada semacam pemerintahan sebelum yang modern, sekarang udah jadi modern gitu ya. Jadi berstrata, bertingkat-tingkat. Nah saya ngebayangin orang-orang Jawa dulu karena hampir mirip dengan Amerika Selatan, sama-sama di tropis. Itu sebelum ada pengaruh kerajaan Hindu ya seperti itu. Perannya masing-masing punya kontribusi ke masyarakat. Jadi tidak tergantung hierarki. Begitu ada pengaruh Hindu-Buddha dan jadi kerajaan-kerajaan. Nama-namanya kan coba lihat aja, perhatiin nama-nama kerajaan-kerajaan itu ya. Ada Mulawarman, Aditya Warman, itu nama-nama orang India semua itu. Jadi diimpor sana ke sini, dibawa jadi kerajaan dan mereka sekarang punya batas. Mungkin dulu karena orang-orang merasa tidak aman, dia berlindung pada satu pemimpin yang kuat. Nah, ini sebenarnya cara kontrol masyarakat dari dulu cuma 3 macam. Menurut buku ini ya, saya itu nggak setuju juga sebenarnya sih. Yang pertama itu untuk kontrol ke masyarakat, yang pertama pakai violence ya, kekerasan. Jadi dia punya pasukan sama kayak dulu yang diprotes sama Kandiarong itu 300 tahun lalu ya, diprotes. Pakai violence. Yang kedua, dia yang keep information, yang cara kedua untuk bisa menjaga orang supaya tidak, atau dia bisa kontrol orang-orang yang di bawah dia yang strukturnya sudah jadi ya, yang udah punya strata ya. Mungkin tadi kalau maksudnya strata itu ada raja, ada pejabat, ada apa namanya, mungkin kepala daerah dan lain-lain, itu struktural ya. Itu cara kontrol tadi ya, ada 3 ya. Satu itu dengan violence, yang kedua dengan information. Dulu ada mungkin kalau kita tahu bangsa Yahudi itu termasuk yang diberikan kitab-kitab. Itu informasi langit, esetoris itu mereka yang kuasain. Makanya mereka bisa merasa lebih mengerti dibandingkan dengan bangsa lain. Ya, itu dia informasinya punya. Makanya dia bisa tahan itu dan dia keep itu ya, bisa jadi sesuatu yang berharga. Kalau sekarang, nah yang ketiga ini bentuknya karisma. Ya. Ada pemimpinan yang begitu hebat orasinya, jadi dia main perasaan gitu ya, jadi baper orang-orang yang dia ikut sama dia. Itu yang bikin dia jadi, yang pengikutnya jadi setia, loyal karena dia main di perasaan. Nah karisma ini macam-macam, sampai ada yang model pencitraan pun ada, ya. Ya mungkin udah paham ya maksudnya itu ya. Jadi nggak lewat intelektual atau model informasi yang intelektual, tapi lebih ke pencitraannya. Ya itu. 3 ini untuk kontrol masyarakat yang berhierarki. Nah sekarang kalau masalah apa tadi saya ngomongin, kita sudah masuk ke nasionalisme ini sendiri, itu kan perlu tadi ya, narasi kebangsaan, narasi penyatuan biar kita satu diambil, makanya Sumpah Palapa-nya dari apa namanya, orang Madura ya. Palapa, jadi diulang-ulang ya, bukan Palapa. Jadi sebenarnya kota Toronto juga Madura juga, Toronto ya. Nah ini dibalik
diulang-ulang gitu. Nah, karena sama pahala apa? Oke, ini mantap nih. Ya. Nah, itu dipakai narasi tadi kenapa akhirnya punya dengan narasi yang kuat itu maka sepakat merdeka. Tapi apakah sebenarnya kemerdekaan itu dilihat sama apa dirasakan sama yang proklamatornya gitu kan? Waktu itu Bung Karno sakit, setelah itu dia buang kertasnya udah selesai. Katanya tanggapannya rame. Oh, sudah jadi akhirnya kita. Ya, itu juga sebenarnya cerita yang kenapa naskah proklamasi itu nggak ketemu? Karena di bank langsung habis baca dibuang aja tempat sampah. Nah, ini coba nanti kita ini dulu ya. Mungkin saya takut agak kelamaan nih. Jadi mungkin biar gantian Mas. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi nasionalisme itu karena kita harus punya narasi yang bisa menyatukan mungkin saat-saat kerajaan kita udah mulai melemah ya. Apa yang bisa menyatukan ya narasi yang disebut Sumpah Palapa tadi. Makanya kita kenal yang namanya Nusantara. Sebelumnya nggak kenal tuh karena memang di dalam Kitab Negara Kertagama memang tidak ada Nusantara itu ada katanya itu cuman imbuhan. Kayak misalkan Jakarta terdiri dari Jakarta Utara, Timur, Selatan dan Pulau Seribu. Nah, Pulau Seribunya itu Nusantara sebenarnya. Ya, itu tadi. Coba tapi ya coba kalau misalkan memang punya sejarah lain, maka jadi coba diomongkan ke kita gitu biar saya juga bisa belajar. Itu aja Mas. Makasih banyak Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Pram. Kalau dari Mas Pram tadi, sampean teman-teman masih ingat kan 5 permasalahan yang barusan saya sebutkan yang dialami umur 25 sampai 34. Nah, di Mas Pram tadi kebetulan di nomor 4. Memberi tambahan ilmu. Siapa tahu berguna untuk mencapai nomor 3, 2 dan 1. Oke, sebelum ke narasumber berikutnya, mungkin Mas tadi yang mau menafsirkan soal poster, naik Mas, minta bantuannya untuk barangkali ada teman yang bersedia untuk menafsirkan gambar ini. Ini karena ini adalah suatu karya yang sangat bagus, masterpiece-nya KC, yang ngedit tuh Mas Heri. Semoga Mas Heri selalu diberi kesehatan. Amin. Jodohnya gimana Mas? Terus masuk ke narasumber berikutnya ada Mas Karim. Beliau kebetulan sedang menyusun disertasi terkait Negeri Ma'iyah. Beliau ini calon doktor. Tepuk tangan buat beliau. Ya semoga segera menjadi dokter Mas. Tapi doa saya rasionya jarang yang terkabul Mas. Semoga kali ini terkabul. Mengenai Mas Karim, ini ada mahakarya dari poster dan saya juga ngelihat kalau Mas Karim itu penikmat tulisan mukadimah. Nanti mungkin bisa dielaborasi antara poster dan mukadimah. Terus kemudian kan terkait nasionalisme. Salah satu concern negara itu kan terkait sama pendidikan Mas. Nah, pendidikan selama ini mengasih beasiswa kepada orang pinter, kalau enggak, maaf orang miskin. Nah, ada orang-orang yang belum diperhatikan ini. Orang yang miskin dan bodoh itu gimana Mas? Kalau kan concern kita untuk mencerdaskan kehidupan. Nah, tapi kalau ada satu yang enggak diperhatikan itu, kira-kira gimana untuk bisa mencakup mereka agar kita naikkan pendidikannya. Karena siklus ini pendidikan dan kemiskinan ini kan selalu berkorelasi Mas. Ketika miskin itu peluang untuk mendapat pendidikan kan juga susah. Nah ketika bodoh peluang untuk mencapai kekayaan pun juga akan susah. Nah mohon dipaparkan Mas Karim. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Karim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Semua sehat ya. Ini agak mendung, tapi semoga tidak hujan. Tapi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bertatap muka kembali di KC yang ke-200 sekian, 247. Di momen spesial bulan Agustus ini, bulan kebangsaan lah, bulan kemerdekaan, banyak teman-teman bilang. Tapi seperti biasa kesempatan istimewa ini saya akan ajak teman-teman untuk sedikit sedekah Al-Fatihah, terutama untuk Mbah Nun yang masih gerah, semoga diberi kesehatan segera. Setahun lebih beliau istirahat dan semoga segera disehatkan. Yang kedua untuk teman-teman pegiat. Teman-teman pegiat ini luar biasa. Malam ini nanti saya sedikit akan mengupas soal poster dan tema ini. Ini hampir 25 tahun teman-teman pegiat itu nggak ada gajinya, nggak ada honornya, nggak ada kumnya, nggak ada nilainya. Tapi istiqomah menyelenggarakan forum ini dan ini forum keindonesiaan. Ini yang membuat Indonesia itu tetap jernih barangkali. Dan juga untuk teman-teman semua yang hadir di sini, semoga Al-Fatihah itu menambah kebaikan dan kesehatan, keberkahan kita semua. Wa ala kulli niyatin sholihah, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bulan lalu saya hadir tapi mohon maaf hanya bisa sedikit membersamai teman-teman karena ada urusan lain juga. Mungkin melanjutkan tema bulan lalu juga, saya ingin sedikit elaborasi lagi, menggarisbawahi soal tradisi intelektual yang dibangun Ma'iyah terutama di Kenduri Cinta. Yang saya sebut salah satunya tradisi dekonstruksi. Dan tema kita pada malam hari ini soal mulai dari judulnya sampai dengan posternya, mukadimahnya, teman-teman bisa melihat bagaimana teman-teman KC ini mendekonstruksi pemahaman kita bersama. Dan banyak sekali Mbah Nun, saya tidak akan menyampaikan hal baru, tapi barangkali sedikit mengaktualisasi hal-hal yang sudah disampaikan Mbah Nun. Salah satunya barangkali teman-teman masih sangat hafal. Bagaimana melihat sesuatu dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Contoh misalnya kalau saya sebut satu kata, ada cara berpikir simbolik, ada asosiatif, ada siklikal, macam-macam. Saya sebut kata hujan misalnya. Apa yang muncul di benak, di kepala teman-teman? Coba. Air, apalagi? Tetesan, apalagi? Basah, banjir, apalagi? Apalagi? Berkah. Nah ini lumayan. Apalagi? Kok nggak ada yang sedikit romantis gitu loh? Mendung, kenangan lah. Ini jadi hujan saja asosiasinya bisa sangat banyak. Apalagi yang paling ekstrim misalnya? Apa meneh iku? Pak Uga. Hujan apa hubungannya? Oh banjir. Ini sedikit korelasi. Ini logikanya agak panjang. Ini semester berapa ini? Kayaknya udah Ma'iyah semester 9 ini. Yang sebelah sini semester setengah. Apalagi? Yang sedikit dekonstruktif misalnya. Yang mencirikan cara pandang Ma'iyah misalnya yang Mbah Nun sering kali sampaikan. Apa? Dari kata hujan itu apa yang muncul di kepala teman-teman? Dingin. Oke. Basah payung. Banyak hal yang bisa kita asosiasikan dengan hujan, belum ke simbolik, belum ke hal-hal yang lain yang lebih filosofis misalnya. Salah satu yang ditawarkan oleh Mbah Nun, oleh Ma'iyah adalah ketika kita menyebut hujan, kita ketika melihat hujan, pernah nggak kita melihat hujan itu dari ruang sempit di antara tetesnya? Coba renungkan baik-baik. Ketika Mbah Nun melihat hujan misalnya, beliau tidak melihat rintik hujan yang lebat itu. Dampak yang ditimbulkan, keluhan yang muncul, emosi yang timbul.
masalah yang sosial, masalah ekologis segala macam yang ditimbulkan, banjir segala macam. Tapi beliau melihat ruang sempit di antara rintik hujan itu. Coba maknai sudut pandang ini dalam kehidupan teman masing-masing. Katakanlah hari ini hujan medsos, hujan apa namanya di politik itu, informasi, hujan hoax, hujan uang apa namanya kampanye segala macam, hujan konstitusi, hujan tipuan, hujan anak-anak pejabat jadi pejabat lagi. Semuanya hujan. Hujan ijazah palsu. Hujan gelar profesor, guru besar. Kalau semua persoalan kita kolektif kebangsaan kita adalah hujan. Pernahkah kita melihat ruang sempit di antara hujan itu? Mulai mikir, apa ya? Kalau kita sudah mulai mencoba melihat ruang itu, kira-kira apa yang muncul di benak teman-teman? Sedikit shift enggak? Sedikit bergeser enggak? Hujan itu tidak hanya banjir, tidak hanya airnya. Tapi manfaat dari hujan itu misalnya untuk menumbuhkan. Oksigen yang kemudian menjadi bersih karena hujan. Sudah berapa bulan teman-teman enggak melihat langit Jakarta biru? Beberapa hari atau minggu yang lalu hujan sangat deras dan langit Jakarta biru kembali. Walaupun hanya beberapa jam pagi-pagi, siang sudah abu-abu lagi. Pernah nggak kita mensyukuri itu? Malam ini saya ingin mengajak menjelang 79 tahun kemerdekaan kita. Yuk kita awali forum KC malam hari ini, bulan ini dengan perspektif syukur. Ruang kecil yang bisa kita syukuri, kita bisa nikmati. Sehingga lebih jernih lagi melihat apa yang kita maknai sebagai Indonesia, sebagai kebangsaan. Dari situ saya akan mencoba mengapresiasi teman-teman yang sudah mengangkat tema ini dengan poster ini. Tapi sebelum itu, ada nggak teman-teman yang sudah googling etimologi dari nation itu apa? Sehingga nanti kita berangkat dari sini ke tema nanti ada Pak Riu Hasan, ada Mas Bagus Mulyadi, Mas Sabrang tentu. Bintang Emon datang nggak ya jadi ya? Ada Mas Ian Elbet. Insya Allah seru sekali dan akan panjang malam ini. Nation, coba teman-teman googling apa artinya? Etimologi. Nasci atau natio, bahasa Latin. Apa artinya? Born, lahir. Bukan bangsa, bukan kelompok, bukan komunitas, bukan kumpulan, apalagi ormas. Apalagi yang rebutan titit gitu. Born, lahir. Kalau kita munculkan satu kata lahir, apa asosiasi yang bisa kita hubungkan ke sana? Apa coba kalau kita ngomong lahir misalnya? Penyebabnya dulu dong. Bapak ibunya wis. Sel telur sperma misalnya kalau kita lah. Agak belak-belakan dikit gitu loh KC kok. Malu-malu. Bapak ibunya katakanlah. Terus apalagi yang paling penting? Prosesnya. Bapak ibu ada tapi nggak diproses juga nggak lahir. Diproses pun kalau nggak dirawat itu juga nggak lahir. Mulai ngeh nggak ketika kita melihat pada satu inti yang jarang orang itu lihat. Kita akan sedikit merenung dan oh iya ya gitu. Kalau nation itu lahir, arti dasar etimologisnya. Kenapa menjadi negara? Kenapa menjadi suku bangsa? Kenapa menjadi perang? Berarti ada yang salah pemaknaan, mengalami peorasi pergeseran makna itu sehingga kita take it for granted itu apa ya bahasa Jermannya? Anutgrubjuk ya. Ikut-ikut pemaknaan yang dipaksa oleh elit, oleh orang yang berkepentingan. Nah kita kembali ke mana dasar natio soal lahir itu kembali. Kalau kita tarik ke bangsa Indonesia, katakanlah lahir 1945. Bapake sapa? Ibu Pak Dene, Pak Lek,
kakeknya. Pernah nggak kita mempertanyakan? Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya lagi. Coba. Berarti lahir apa itu? Ayo. Oh, kawin prematur. Tempo yang sesingkat-singkatnya. Akan istilahnya pemindahan kekuasaan apalagi. Itu nggak ada yang jelas. Diselenggarakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Seksama. Kalau seksamanya saya sepakat. Sebelum lahir harus seksama. Proses itunya, ya. Kalau lahirnya pasti harus seksama. Tapi kalau kita bertanya siapa bapaknya, siapa ibunya, ada nggak yang bisa menjawab? Kalau kita sebut bapaknya Belanda, mau? Nggak ada yang rela loh. Wong kita usir kok katanya. Katanya loh. Nanti kita cari masih ada nggak di Menteng. Ibunya siapa? Portugis misalnya. Udah nggak ada, tapi di daerah timur masih banyak. Nama-nama yang menggunakan Portugis juga banyak. Mas Pram tadi cerita sejarah juga kita bisa merunut banyak sekali peninggalan Portugis misalnya. Dari situ kita akan merenung lagi imajinasi tentang nation, bayangan imajinatif tentang bangsa itu sebenarnya ya nggak ada. Yang kemudian diadakan berdasarkan satu teritorial, kemudian populasi ada manusianya. Yang ketiga ada governance, ada pengaturannya. Nah kemudian menjadi negara itu ada indikator keempat yang namanya sovereignty, kemerdekaan. Dan itu diakui menjadi apa yang kita sebut sebagai negara. Nah kalau sudah menjadi seperti itu, tujuannya apa ketika sudah dilahirkan bangsa itu dengan 3 atau 4 kriteria tadi? Kita menetapkan, kita membaca undang-undang misalnya ada 4 tujuan bernegara sebagai bangsa Indonesia. Tadi Mas Rizal sudah sedikit menyinggung, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa. Satu lagi apa? Pokoknya ada 4 lah, saya juga nggak hafal. Nanti nyambung ke mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya kalau mencerdaskan kehidupan bangsa, 2 misalnya, mensejahterakan gitu, menciptakan populasi itu sejahtera, sudahkah terwujud? Di tahun ke-79 ini. Sudahkah terwujud? Sudah cerdaskah? Nanti indikator bisa kita lihat misalnya skor PISA segala macam. Sudahkah sejahtera? GDP kita berapa? Ada yang ingat? 4.000 sekian, hampir 5.000 lah mending katakanlah. Dolar per kapita per tahun. Singapura berapa teman-teman? 80 sekian, mungkin sudah 90. Antara 5 sampai 90, gini loh, jomplang. Australia sekitar 60-an. Artinya masih jauh dari kata sejahtera. Artinya kita nggak pernah lahir sebenarnya. Atau lahir saja nggak pernah dirawat. Karena undang-undang juga jelas, fakir miskin dan anak yatim dipelihara, bukan disejahterakan. Ya kan? Dirawat. Dipelihara. Dipelihara artinya diapakan? Dilestarikan. Kalau disejahterakan itu jelas ditingkatkan. Dan ini empiris, Semeru, ini kantornya di situ, Semeru Research Institute. Beberapa tahun yang lalu mereka melakukan penelitian, nyambung ke kemiskinan. Jadi penduduk miskin di Indonesia itu turun drastis. Diturunkan terus menerus. Bukan dari yang banyak ke sedikit. Tapi dari kakek ke bapak, anak, cucu. Ada fenomena cukup menarik ketika orang miskin dirunut itu bapak, kakek, buyut, canggah wareng, yo miskin. Dan itu sampai hari ini terjadi. Dan kebetulan saya kerja di kantor ngurusi orang-orang miskin. Orang yang masih di bawah garis kemiskinan. Nanti gimana cara menghitung saya sendiri ya. Dilihat dari konsumsinya berapa segala macam panjang nanti. Tapi kurang lebih ada 9,03%, hampir 10% lah dari total populasi yang 280 juta itu. Sekarang jumlahnya ada sekitar 25 juta lebih. Kira-kira 25 juta itu dapat berapa kursi? Wakeh toh banyak. Nah, kalau itu bisa menjamin pencalekan partai atau
caleg tertentu bisa lolos. Kira-kira si miskin ini disejahterakan atau dipelihara? Jelas toh? Itu hanya yang miskin. Ada jumlah orang yang lebih banyak lagi, sedikit lebih sejahtera. Tapi sebenarnya kurang cukup lah. Dia nggak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlahnya 60 juta. Lebih. Jadi 60 tambah 25 berapa? 85 juta penduduk kita belum sejahtera. Rokok masih minta temennya. Nanti lihat, nanti kalau yang ada, Mas, korek Mas, padahal mau minta rokok. Itu masuk yang 85 juta itu tadi. Terus ada yang lirak-lirik, itu 85 juta itu. Dari 85 juta itu selama 20 tahun yang namanya dulu GBHN, RPJP, itu enggak gerak banyak. Ada yang naik dikit tapi turun juga banyak. Jadi kurang lebih bangsa yang dilahirkan 1945 itu sukses melaksanakan konstitusi memelihara orang miskin. Tapi gagal mensejahterakan orang miskin. Dan ini menarik, teman-teman KC, teman-teman pegiat, mereka bisa memotret istilahnya apa ya, simbolisasi dari tema kali ini. Jadi bukan pembangunan nation atau apapun. Mereka mengangkat impersonation, jadi impersonate sama nation. Bisa dua makna, impersonate itu ya proses, ya meniru. Jadi ketika menyusun bangsa ini, bangsa dan negara ini, tidak sebenar-benarnya untuk mensejahterakan, tapi meniru bagaimana sih orang Barat yang sebelumnya sudah membentuk bangsa dan negara itu. Mereka kan membentuk bangsa juga bukan untuk mensejahterakan, tapi untuk menjajah yang lain, untuk memperkaya diri segala macam. Ada bedanya nggak dengan bangsa lain? Dan eksploitasi juga ujung-ujungnya. Sehingga kita mempertanyakan kembali, benarkah tujuan berbangsa negara itu untuk 4 tujuan itu tadi? Sehingga impersonation ini juga bisa dimaknai dengan proses peniruan yang terus-menerus sehingga kita lupa bahwa ide dasar pembentukan bangsa itu untuk mensejahterakan. Nah ini menurut saya cerdas sekali menggambarkan bagaimana misalnya Garuda parodikan dengan ayam. Ayam aja bukan ayam jago, ayam broiler. Lah rotok ngenyek ini. Tapi mending Mbah Nun itu sempat menyindir emprit. Ini kecil sekali. Ini lumayan, ini broiler gemuk lah. Dan lemaknya banyak. Yang ketawa paling keras itu dilihat dari sisi luar keren banget. Ya kayak logo IKN lah. Di laptop keren banget ya. Ada yang pernah ke sana? Itu keren banget seperti Garuda. Tapi ketika lihat di dalamnya, didalami siapa Garuda, siapa simbol itu nangis, bukan cuma nangis air mata, darah. Nangis darah kemudian, tapi dia setia menenteng merah putih itu. Menenteng merah putih yang menjadi simbol darah muda ya. Mulai pudar. Oh iya. Dan satu yang menarik, ini bukan lahir, ngendok. Bertelur. Apa bedanya bertelur dengan melahirkan? Kayaknya sama sakitnya sih. Saya belum pernah ngalami. Ini ngendok dan pecah. Belum menetas entah anaknya kemana. Kemana anak-anak itu. Nanti puisinya bisa disampaikan. Ini belum menetas tapi udah pecah. Yang menarik di bawahnya itu koin-koin emas. Nah ini bisa kita hubungkan dengan 20 tahun ke depan soal imajinasi bangsa Indonesia akan dibawa kemana dengan ide tentang Indonesia emas. Indonesia emas itu ada nggak yang tahu apa maknanya, apa maksudnya? Ya mungkin kayak gini lah, koin-koin emas ini yang nggak nyambung dengan Garudanya karena Garudanya sudah jadi ayam broiler dan tangisnya saking kirenya sudah tadi jomblo, hutangnya banyak, ngerokok minta teman sebelahnya, kerjaan nggak tetap, apalagi yang terakhir tadi?
Kesehatan mentalnya juga jeblok, kena mental tiap hari. Ya itu bukan broiler gemuk lagi, itu udah kurus lah, udah broiler kurus lagi. Dan ternyata yang 85 juta itu karena dipelihara oleh negara biar tetap lestari. Sehingga muncul sekali banyak kelompok-kelompok non-negara punya cita-cita yang sama untuk mensejahterakan mereka. Maka ormas itu ada 17 ribuan dengan imajinasi yang sama. Bukan yang disebut tadi Ansor Muhajirin ya, yang kecil-kecil banyak. 17 ribu kayak jumlah pulau ya? Iya kan jumlah pulau. Sekarang udah nambah, 34 ribuan mungkin. Ma'iyah ini, kenduri cinta itu, saya lihat sebagai sebuah alternatif untuk mengimajinasikan Indonesia. Bukan berbasis teritorial, populasi, governance, sovereignty tadi. Tapi teritorial nilai. Teritorial kesadaran akan teritori yang lain dari kehidupan manusia. Solidaritas yang bukan basisnya uang, bukan basisnya tukar tambah jabatan segala macam. Tapi solidaritas nilai akan kemanusiaan. Yang saya yakin kalau Indonesia emas, negara Indonesia ditetapkan oleh presiden kita, ada 5 indikator misalnya. Ingin menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara maju hari ini. Artinya kalau Singapura sudah 80 ribu sekian, kita masih 5 ribu. Butuh berapa tahun itu? Panjang lah. Yang kedua kemiskinan 0% pada tahun 2045. Sekarang hampir 10%. 85 juta mau dikasih makan apa kalau tahun 2045 itu menjadi 0? Atau dibantai semua? Nggak mungkin, itu juga kurang ajar. Standar miskinnya diturunkan, Mas. Oh, itu bisa. Biasanya seperti itu. Terus yang ketiga, kepemimpinan internasional. Siapa yang orang Indonesia sekarang yang jadi pemimpin di tingkat dunia? Yang keempat, daya saing Indonesia di tingkat internasional. Tingkat pencapaian medali emas Olimpiade kita naik apa turun? Hari ini mungkin kita bersyukur ada yang mendapatkan emas, tapi kalau kita lihat turun terus. Orang semakin banyak, katanya GDP makin naik, orang makin pinter, ma'iyahan juga makin banyak. Tapi nggak ada satupun yang bisa dapat medali emas. Ya adalah 2, lumayan masih. Terus yang terakhir menurunkan indeks, bukan, gini dengan kemiskinan tadi disandingkan efek rumah kaca, yang lingkungan itulah. Pada saat yang sama, kita tadi saya sebutkan di awal, sudah lama sekali tidak melihat Jakarta itu berlangit biru. Kita mungkin sudah jarang mengalami pemadaman listrik di sini. Ya karena sekelilingnya PLTU sehingga udahnya biru. Dan itu kita akan ngomong soal zero emission. Itu bangsa kita. Bangsa yang dilahirkan menurut teman-teman KC entah dari siapa bapaknya. Bisa nggak kita tahu bapaknya siapa kalau ayam? Bapaknya oke ya? Oke. Ibunya siapa entah. Bahkan anaknya lari kemana juga nggak tahu. Tujuannya jelas 5 tadi, tapi caranya mungkin juga itu rebutan tadi itu tadi. Yang Ansor Muhajirin itu tadi. Nah itu barangkali beberapa hal yang saya coba untuk menggelitik kita semua. Sebelum nanti kita satu persatu akan bedah melalui banyak narasumber yang akan datang. Ada neuroscientist. Kalau Mas Sabrang sudah all scientist lah nanti. Ada Mas Bagus Mulyadi yang scientist beneran dari London. Karena di sana lagi kerusuhan, dia kabur ke sini. Nanti kita dengarkan satu persatu dari mereka dan mungkin pengantar saya sampai di situ dulu Mas Rizal dan kita beri kesempatan yang lain dan teman-teman untuk menanggapi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Karim. Tadi menarik yang soal fakir miskin dan yang terlantar dipelihara oleh negara itu baru banget buat saya. Itu ternyata dipelihara kuantitinya ya Mas ya.
kelestariannya. Oke. Itu masuk disertasi Negeri Maiyah tadi, Mas? Oke. Barangkali teman-teman ada yang mau merespon, nambahi ataupun bertanya atau maidu kita semua juga nggak apa-apa. Kalau ada yang berani bersedia untuk maju, itu salah satu optimisme saya kalau Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Mohon teman-teman perwakilan, kalau ada yang mau maju, memberikan suara bahwa kita ini sudah merdeka untuk bebas berbicara. Dan panggung ini seperti kata Mas Bukor yang kemarin, ini adalah forum 1000 podium. Menarik. Izin respon sedikit Mas Rizal. Silakan Mas Mizani. Ke Mas Pram sih lebih tepatnya. Di sesi pembuka tadi Mas Pram tentang Nusantara itu tadi. Jadi urgensinya sekarang Indonesia itu memakai istilah Nusantara kembali itu seperti apa itu Mas? Ya tadi mungkin romantisme di belakang itu ya. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang, wah dulu tuh zaman kejayaan Islam seperti ini. Ya tapi kan romantisme lagi. Apakah nilai itu diterapkan dalam bentuk gerak ya? Artinya saya nyebutnya kan ada yang namanya ide, kemudian gerak atau sikap kita sesuai dengan ide itu. Dan yang terakhir kalau memang itu dilaksanakan jadi budaya, dia akan punya peninggalan-peninggalan yang kelihatan secara fisik. Gitu. Jadi kalau misalkan kita dikasih kitab-kitab kuno, itu peninggalan budaya. Tapi bukan kita yang melakukan itu. Saya kadang-kadang suka nanya sama teman-teman di kantor atau budaya kita sebenarnya apa sih? Dia sih bingung jawabnya juga katanya. Budayanya apa sebenarnya? Yang biasa kita lakukan sehari-hari. Apa misalnya? Ya mungkin kalau secara orang-orang Islam ya ibadahnya bentuknya ya. Atau di Bali itu jadi menarik karena memang ada upacaranya. Jadi itu yang menarik mereka buat orang-orang asing yang mungkin udah gak pernah melakukan hal-hal itu. Gitu. Nah, itu tadi Mas, tadi pertanyaannya tadi gimana? Benar nggak? Nusantara tadi kenapa? Dia dipakai tadi untuk buat tadi romantisme supaya ada satu tujuan yang narasi sebenarnya sih ya. Tadi bilang Indonesia emas itu narasi, tapi pencapaiannya kan indikatornya udah disebutin Mas Karim tadi. Ternyata nggak gampang sebenarnya sampai ke situ. Jadi kalau ada orang yang punya dia semacam visi untuk ke depan, dia harus menjabarkan step-stepnya apa. Kayak gitu ya Mas Karim ya, kalau di manajemennya. Tapi kalau step-stepnya nggak ada, tiba-tiba gitu namanya ngimpi. Ya, jadi ngapain? Prosesnya seperti apa gitu? Make sense nggak untuk mencapai itu? Jadi kalau indikatornya saja sudah nggak tercapai, terus itu dipaksain untuk ke sana, dan baik lagi untuk controlling tadi salah satunya adalah informasi ya, bahwa informasi itu sebenarnya nggak mencapai, tapi nggak disebarkan, misalnya gitu ya. Maka seolah-olah itu baik-baik aja, atau itu sebenarnya secara karisma ya artinya atau pencitraannya itu nggak bisa, cuma dicitrakan bisa. Kan akhirnya jadi bohong-bohongan juga akhirnya. Kalau memang kita mau jujur, misalnya kita tahu nih diturunkan poinnya sekian, capek nggak? Nggak capek. Oh enggak, ini masalahnya karena ada alasannya tuh, biasanya tuh. Jadi bukan mencari masalah tapi ngasih alasan. Akhirnya nggak selesai itu masalahnya tuh. Ya, jadi ini perlu pakai nama itu romantismenya biar bangkit lagi nih ke kebangsaannya. Tapi kalau misalnya kita merasakan egalitarianisme sendiri sebenarnya di dalam buku yang tadi saya baca tuh ya, maksudnya dari Down dicawarkan 3 egalitarianisme itu. Bukan cuma sekedar persamaan hak, tapi nomor 1 itu bebas bergerak, egaliter. Mau ke sini, mau ke sana, itu biasa. Yang kedua itu ditawarkan nggak patuh, egaliter itu. Jadi ada satu aturan main yang menurut dia merugikan, ya sudah saya nggak mau ikut. Itu satu lagi. Nah, yang ketiga nggak usah disebutin nanti malah jadi revolusi. Oke, Mas. Makasih Mas. Oke, terima kasih Mas Pram. Sudah jelas Mas Mizani ya.
Eh, ini mau respon terkait Mas Karim tadi bahwa tujuan negara adalah salah satunya ada 4 tadi kan, salah satunya tetap di mencerdaskan bangsa. Nah, yang beasiswa tadi mohon dilanjutkan Mas, kenapa kok concernnya hanya ke orang yang sudah pinter karena beasiswa prestasi, terus mungkin yang miskin, jadi beasiswa bagi orang yang miskin. Tapi ada satu yang lupa ini Mas, yang bodoh dan miskin ini loh, maaf. Ini gimana kira-kira cara, apakah mereka udah ada kesadaran kira-kira negara terkait hal itu? Kok yang di otak-atik selama ini cuma yang pinter, cuma yang miskin, tapi yang bodoh dan miskin ini malah dilupakan. Monggo Mas Karim dilanjutkan. Siap. Wah, abot iki. Emang susah kalau ngomongin orang susah tuh. Karena gini, kebetulan saya itu salah satu anak yang dari kelompok itulah. Saya lahir di desa Jawa Tengah di Wonosobo sana yang memang lahir kere lah, lahir miskin dan bisa sekolah pun dengan beasiswa. Dan rata-rata kalau sudah kere itu bodoh ya. Karena akses ke informasi, akses ke gizi yang cukup, akses ke kehidupan yang layak itu terbatas. Jadi mau tidak mau dengan keterbatasan itu harus ada sesuatu yang sangat istimewa yang membuat dia itu mau kayak nggak cuma dipecut ya, di strum kayaknya perlu ya. Karena kalau dipecut juga nggak lari. Jadi mungkin sedikit pengalaman pribadi. Saya lulus SMA misalnya, ya karena dari desa bodoh, saya ingat skor matematika saya itu karena sok-sokan biasanya kalau dari kelas 2 ketiga kan milih zaman saya IPA atau IPS gitu loh. Karena teman-teman IPA semua kan malu kalau IPS. Ya udah ikut IPA. Akhirnya lulus ya 3 kalau nggak salah nilai matematika saya. Tilu. Tapi lulus. Dulu untungnya bukan skor minimal per mata pelajaran tapi akumulasi. Itulah. Karena saya bahasa Indonesianya misalnya 9 atau 10 gitu. Rodok seneng ngarang, rodok seneng dobos. Jadi ada pertolongan di situ. Sehingga untuk kuliah pun ya berat. Sehingga ketika saya mengalami fase itu untuk kuliah di UGM, alhamdulillah S1 saya harus sampai tahun ketiga untuk bisa lolos. Pertama gagal, kedua gagal, ketiga ya mungkin Tuhan sudah terharu, kicah nggak lulus. Itu pun harus tinggal di masjid karena nggak punya duit misalnya jadi primus lah, pria musola. Nah, ketika UMPTN masih waktu itu pun kan juga nggak gampang untuk ngambil jurusan dokteran, nggak mungkin, nggak nyandak wong IPA nilai matematika 3 kok, teknik misalnya, udah nggak kejangkau. Akhirnya yang jurusan-jurusan yang buangan lah, yang psikologi pun nggak mungkin, padahal cita-cita di psikolog. Pokoknya yang ada logi-loginya lah. Sosiologi, antropologi, apalagi ya. Kebetulan ya pilihan ketiga akhirnya antropologi. Itu pun awalnya nggak tahu itu ilmu apa. Ada orang bilang ilmu perbintangan gitu. Astrologi itu namanya. Ada orang bilang ilmu klinik. Ya sudah ilmu klinik aja lah. Karena semua orang nggak belajar. Akhirnya masuk antropologi dan singkat cerita saya bisa S2 di Amerika dan S3 di Belanda. Itu juga kayaknya keberuntungan semua. Nah kan hanya 0, sekian persen dari 85 juta tadi yang pakai keberuntungan. Lainnya harus afirmasi dari pemerintah untuk ngatrol kualitas. Saya sendiri sampai, semoga segera lulus, doakan ya S3-nya. Itu nggak pernah lulus TOEFL, nggak pernah lulus IELTS. Nggak pernah. Minimal 6,5 ya paling mentok 6 lah. Ya gimana caranya ngomong gedabrus. Bisa berkomunikasi aja. Ngomong aja kalau profesornya, ya saya memang nggak pernah bisa lulus. Tapi kalau ngomong bisa, ayo ngomong gitu. Salah-salah, ya salah kan pasti dibenerin gitu. Itu cara orang miskin yang agak nekat. Tapi kan nggak banyak yang nekat seperti itu. Celakanya semua beasiswa itu mensyaratkan ada passing grade yang memang nggak mungkin dijangkau oleh orang miskin. Ya saya beruntung aja lah. Nah untuk
itu juga agak susah. Pemerintah kalau dia menurunkan passing grade itu, IELTS misalnya, TOEFL misalnya 400 lah. Ya nggak diterima juga di luar negeri. Oh nggak bisa ngomong, nggak bisa ngerjain paper segala macam dalam bahasa Inggris. Artinya memang ada dilema seperti itu. Sehingga yang paling mudah ya udah kasih bansos aja lah biar tetap hidup. Tahun depan ada coblosan, ya dia berguna kok. Untuk mendulang suara. Siapapun yang jadi presiden, kan presiden adalah kita. Nah kita mayoritas bodoh ya. Ya jangan salahkan untuk presiden yang tidak pintar misalnya. Misalnya kasarnya seperti itu. Misalnya lo itu loh. Misal ya. Misal. Nah, ini juga sangat dilematis. Misalnya pemerintah menggratiskan semua mahasiswa miskin misalnya. Lulus juga bingung lagi. Karena sudah miskin ya malas juga kadang. Susah, pokoknya ngomong orang susah itu susah banget. Tapi mau nggak mau, dari mereka lah kita sebenarnya punya harapan. Mereka lah biasanya orang-orang yang hatinya itu dekat sama beliau, sama Tuhan, sama Allah. Sehingga ketika ada musibah ya meletus dikit-dikit lah. Kasihan ini udah susah kena musibah terus. Dari sekian banyak institusi pendidikan, memang ada yang banyak dapat beasiswa, memang ada yang dapat tunjangan macam-macam. Tapi dari mayoritas 85 juta itu tadi, mereka biasanya mencari alternatif sendiri bagaimana mereka belajar. Bagaimana mereka mendidik mereka sendiri. Iya banyak juga yang terjebak pinjol. Itu lebih celaka lagi. Dan hari-hari ini. Nah dengan dilema itu negara juga susah karena dia mentargetkan sangat tinggi bagaimana Indonesia emas itu salah satu indikator misalnya competitiveness. Daya saing yang setara negara maju. Kan gak mungkin juga bisa dicapai kalau yang diberi beasiswa orang miskin semua. Agak susah memang, sehingga mau gak mau ya 50-50 lah. Ada sebagian yang memang afirmasi, skor direndahkan segala macam. Tapi sebagian besar memang seleksi terbuka secara pasar lah. Yang mayoritas orang kaya juga yang mendapat. Teman-teman pasti awal-awal LPDP pasti pada protes. Sebut nama artis misalnya mendapat beasiswa di London, di Amerika segala macam. Sementara yang kere-kere SMA aja nggak lulus. Ya itu nasib. Untungnya ada Ma'iyah. Untungnya di Indonesia. Di Bangladesh nggak ada. Di Pakistan nggak ada. Makanya Bangladesh rusuh sekarang. Nah saya melihat dari kompleksitas itu, dari cita-cita mulia mendirikan bangsa yang competitiveness tadi melalui pendidikan. Karena memang tidak semua bisa terangkut di sana. Sehingga ada alternatif-alternatif lain yang kelompok di luar negara itu membentuk. Dan salah satunya saya melihat potensi Ma'iyah ini. Sudah 30 tahun katakanlah yang sejak di Padang Bulan. Itu ngancani wong kere. Ngancani wong bodoh. Seriously. Kalau bahasanya Mas Ian Elbet. Seriously. Makanya beliau menyebut jalan sunyi karena memang menemani orang-orang yang tidak terangkut di sistem pasar, di sistem pendidikan yang formal itu. Sehingga sudah miskin, sudah jomblo, sudah kere, sudah kena mental. Ketika datang ke Ma'iyah minimal ada obat lah, balsem lah. Pas Ma'iyahan itu enggak stres gitu. Itu target minimal. Kalau masih Ma'iyahan ada yang stres, kebangetan itu. Enggak tahu obatnya apa lagi. Kata Gusmus bilang ya pengajian-pengajian ini ya balsem lah. Malam ini dapat obat, dapat tempelan yang seger, dapat semangat lagi. Besok ya ngutang lagi. Ya lumayan lah daripada ngutang terus bertahun-tahun itu lama-lama bunuh diri juga. Nah saya melihat simpul-simpul Ma'iyah di Jakarta, di banyak kota, di Belanda juga ada, saya teman-teman juga ngancani. Itu ngancani teman-teman yang seperti ini. Dan harusnya bangsa Indonesia berterima kasih untuk itu. 25 tahun katakanlah KC ini. Ini cerdas loh teman-teman. Enggak perlu S3, S cendol, S dong, S4. Tapi teman-teman punya pemikiran yang asosiatif, yang simbolik, yang macam-macam. Mereka tahu semua. Mereka tahu bagaimana menempatkan isu, bagaimana menempatkan fakta, hoax segala macam. Bagaimana mereka melihat ruang di antara rintik-rintik hujan yang banyak itu. Nah saya melihat Ma'iyah itu sebagai
upaya untuk membangun kesadaran berbangsa yang baru. Bukan berbangsa atas teritori wilayah, tapi teritori nilai dan teritori kemesraan kepada Tuhan. Karena jelas ayatnya, ini rotok dalil ini, walaupun lali ayatnya. Masya Allah. Tuhan kan deket sama orang miskin. Ya orang kaya ngapain juga dideketin kan sudah cukup. Nah Ma'iyah ini mencoba memberi alternatif pada masyarakat terpinggirkan itu untuk tidak jatuh lagi. Mereka punya kesadaran baru untuk mereka juga punya kontribusi. Mereka punya nilai yang sama dengan orang yang sejahtera. Sehingga walaupun mereka kere, jomblo, miskin, mereka punya martabat untuk tidak mengemis. Yora, yo ada juga sih lah yang ini. Tapi kita maklumi lah, itu mungkin masih semester awal. Yang semester lama KC nggak mungkin mereka mengemis. Dan itu yang saya pikir menjaga martabat bangsa Indonesia. Yang setiap bulan lahir kembali, ada nilai-nilai baru. Kalau Mas Abrang nanti bisa elaborasi tentang emergent. Jadi bagaimana kesadaran kebangsaan yang tidak hanya dibatasi oleh teritori wilayah, tapi teritori nilai dan kesadaran akan martabat itu tadi muncul dari simbol-simbol semacam ini. Dan itulah menurut saya masa depan Indonesia. Yang dibangun bukan atas solidaritas uang, atas solidaritas jabatan, tapi solidaritas organik yang menyentuh nilai-nilai dasar kemanusiaan. Dan nggak usah khawatir lah nggak dapat LPDP, nggak dapat beasiswa. Toh mereka juga nggak menjamin membuat bangsa Indonesia lebih baik. Competitiveness iya, tapi yakinlah bahwa komunitas semacam ini selama bangsa Indonesia ada. Dan dari hari pertama, bulan pertama lingkar Ma'iyah ini melingkar, saya pikir sampai hari ini tidak lupa menyebut dan membahas satu kata. Apa? Satu kata yang tidak pernah dilupakan dan tidak pernah hilang dari bahasan Forum Kenduri Cinta dan Forum Ma'iyah lain adalah apa kira-kira? Indonesia. Itu Mas Rizal. Terima kasih. Oke, kembali terima kasih Mas Karim. Mengenai negara ataupun Indonesia ini kan banyak tujuan yang masih belum tercapai ya berarti ya Mas ya. Belum ada yang tercapai malah. Nah, ini coba saya geser dulu ke pengertian soal syariat hukum. Soal wajib, sunnah, halal, haram. Nah teman-teman udah pernah dengar perkara itu? Nah sejatinya semua barang itu bersifat netral. Tergantung, jadi hukum yang diambil dari sebuah benda itu akan bersifat entah netral, entah halal ataupun wajib, sunnah ataupun haram, itu tergantung dari tujuannya. Nah, semisal kita ambil contoh pisau. Pisau itu kan bersifat netral. Ketika digunakan untuk menyembelih ayam, lalu ayam itu kita sajikan kepada orang lain, itu akan bersifat sunnah ataupun bahkan bisa wajib. Nah, ketika pisau itu dibuat untuk membunuh, maka pisau itu akan berlaku haram. Nah, begitupun sebuah intangible value yang bernama negara. Negara dasarnya adalah bersifat netral. Tergantung tujuannya. Semisal tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya, memberikan kecerdasan untuk rakyatnya, memberi peluang untuk apa tadi Mas? 4 tujuannya tadi Mas? Mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, melindungi segenap bangsa. Nah, kalau negara sudah bertujuan itu dan tercapai, maka negara itu bisa dibilang sunnah dan wajib mungkin ya. Jadi wajib adanya negara itu. Nah, akan tetapi kalau negara tidak sesuai tujuan tadi, maka negara itu akan bersifat
saya dengan yakin menganggap itu makruh dan cenderung haram. Nah, ketika benda itu kita posisikan sebagai makruh ataupun haram, aksi apa selanjutnya yang teman-teman lakukan ketika barang itu bersifat haram? Semisal pisau tadi kan ketika dibuat untuk membunuh orang akan berposisi haram. Tinggal digeser ke tujuannya saja. Semoga saja negara yang saat ini saya yakini masih bersifat makruh dan mungkin cenderung haram, untuk kedepannya akan bersifat sunnah dan wajib. Semoga untuk 45 Indonesia emas dan Indonesia wajib dan sunnah. Mungkin dari Mas Karim mau ngerespon lagi atau Mas Pram? Monggo direspon yang saya tadi. Saya pikir sudah panjang dan nanti kita berorasi lebih lanjut, terutama soal pendidikan. Kita akan belajar banyak ke Mas Bagus Mulyadi, beliau lama sebagai saintis dan associate professor di London, jadi nggak kaleng-kaleng lah. Beliau akan banyak cerita soal bagaimana manajemen talent Indonesia bisa dikembangkan tanpa harus mengandalkan pada orang-orang yang dapat beasiswa. Orang-orang yang memang punya potensi besar, yang tidak harus pendidikan formal, tapi ketika dikumpulkan, mereka akan melahirkan ide-ide baru tentang Indonesia. Nanti akan disambung juga Pak Riu Hasan, seorang neuroscientist yang teman-teman kalau lihat di YouTube-nya pasti keren banget lah. Mas Bintang Aimon semoga juga datang. Kalau dari saya terakhir barangkali terima kasih sekali ke pegiat KC, teman-teman yang setia melingkar di KC tiap bulan ini. Dan saya yakin ini dari banyak simpul, itu mungkin kalau kita analogikan sebagai sebuah cahaya, itu bukan lampu-lampu terang yang istilahnya apa kalau lampu besar itu? Spot. Sokle yang menerangi Indonesia menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas atau Indonesia lemas ya. Tadi Indonesia emas melalui lilin-lilin kecil, sedikit kecil tapi banyak sekali senusantara. Itu saya pikir sama terangnya dengan lampu industri yang gede tapi panas itu. Dan semoga kelahiran baru setiap bulan ini membuat kita menjadi sadar kembali akan kebangsaan. Tidak harus gede-gede seperti teritori Indonesia ini, tapi seperti yang Mbah Nun bilang, Indonesia bagian dari desa saya. Kesadaran tentang kedesaan, tentang kejujuran, tentang nilai kesederhanaan, ketulusan, kesungguhan. Itulah kesejatian Indonesia yang saya pikir sudah banyak tidak diseriusi, dan forum bulanan inilah yang mencoba menghadirkan itu kembali. Sehingga bangsa Indonesia itu tidak usah kita maknai muluk-muluk secara teritori yang besar itu, tapi di lingkungan kita terkecil. Sehingga masa depan emas saya pikir lebih meaningful untuk kita semua. Itu mungkin Mas Rizal. Oke, sedikit Mas. Ya, tadi kalau persaingannya adalah ngejar apa yang sudah kita tertinggal, itu memang pasti ketinggalan terus. Misalnya ngambil TOEFL atau misalnya harus ngejar yang ilmu-ilmu yang sudah itu. Sebenarnya kita punya keunggulan lain dan mungkin bisa dijadikan standar baru. Jadi caranya itu nggak harus ngikutin yang sudah ada, napakin yang sudah ada, sehingga terlalu ketinggalan pasti. Tapi kita punya standar baru. Mungkin nanti ada masukan lain yang dari Mas Bagus atau Mas ini. Jadi kalau kita udah nggak bisa ngikutin standarnya, ya ubah aturan mainnya aja. Kalau jangan standarnya jangan itu kalau gitu kan. Nah itu salah satu cara yang tricky tapi bisa jadi itu solusinya gitu. Kalau kita ngikutin terus, oh di sana sekolah aja udah gratis, kesempatannya sama. Mau pergi kemanapun, misalnya di Jepang itu bisa kemana manapun, dia punya kualitas yang sama. Itu dikejarnya gimana kalau kita ini semuanya ada di Jawa. Misalnya ya, sentris. Sekarang ini mana yang di luar Jawa yang universitasnya lumayan, Mas? Mungkin sampean bisa ngerti. Makassar ya. Itu tapi memang bangunannya memang seperti itu. Jadi memang kebanyakan memang di sini karena ini penduduk paling besarnya di sini dan suara paling banyaknya di sini. Makanya itu yang dibikin. Duitnya paling banyak. Jadi standarnya harusnya kita bisa kembali ke nilai-nilai yang pernah justru kita di kelebihan kita itu ada di mana. Ini masalahnya kita juga nggak tahu nih kelebihannya sebenarnya mana. Kalau kita ngekor terus ya pasti ketinggalan terus kan. Itu logikanya gitu sih.
Ya Mas, itu aja mungkin Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pram. Sebelum saya pungkasi sesi mukadimah ini, barangkali ada teman yang bersedia menyuarakan. Oh, oke Mas, silakan. Naik aja Mas, nggak apa-apa. Biar masuk YouTube Mas. Nah, sekedar informasi bahwa YouTube KC itu sudah ada negara luar yang menyaksikan. Salah satunya Jepang sama Hong Kong. Nah, kemungkinan Mas, siapa namanya Mas? Aziz. Mas Aziz. Nanti kemungkinan bisa ditonton oleh orang Jepang sana Mas. Monggo dipersilahkan. Baik. Nama, terus ke aktivitas sama dari mana. Baik, terima kasih kepada Mas Rizal, juga kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aziz, tinggal di Purwakarta. Kalau aslinya dari Garut, barangkali ada dari Garut gitu. Jawa Barat. Langsung itu aja Mas, ya apa namanya, nambahin sedikit aja mungkin yang soal masih orang miskin Mas sebetulnya Mas. Jadi saya teringat kepada suatu hadis gitu ya yang disampaikan oleh seorang kiai gitu. Bahwasannya tegaknya suatu negara itu atau baiknya suatu negara itu ditopang oleh 4 faktor, 4 unsur mungkin. Yang pertama adalah adilnya seorang pemimpin. Yang kedua, ulama yang mengamalkan ilmunya, baik ilmuwan atau saintis mungkin. Yang ketiga, dermawannya orang-orang yang kaya gitu. Para agnia atau para konglomerat. Dan yang terakhir adalah dengan doanya orang-orang fakir dan miskin gitu. Jadi mungkin dengan prinsip itu jadi kolaborasi mungkin Mas. Jadi kenapa orang miskin itu dilestarikan mungkin tujuannya itu mungkin. Ternyata terlibat gitu. Itu orang miskin gitu. Oh iya, betul nggak Mas? Lah itu hadis ya, gimana gitu? Memang terbukti gitu loh. Ya. Kenapa jadi ke situ? Dan kan jadi yang miskin, yang fakir jangan rendah diri gitu. Karena kan di Al-Quran itu juga banyak dicantum sebetulnya gitu. Orang miskin, orang fakir itu. Mungkin itu aja Mas. Ya gak bisa panjang ya. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Aziz. Jauh-jauh dari Purwakarta hanya untuk ngomong gini. Tepuk tangan buat Mas Aziz. Ini bentuk kebebasan dari forum Kenduri Cinta ini. Jadi siapapun boleh sebenarnya untuk ngomong di sini. Barangkali juga ada yang mau ngelempar permasalahannya, sampah-sampahnya boleh dilempar. Kalau di Mbak Nun kan ada, caknun.com itu kan ada daur. Nah, daur itu kan recycle, jadi mengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna. Barangkali besok-besok ada teman-teman yang mau ngeluarin sampahnya, bareng-bareng kita olah untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, itu akan lebih bagus. Mungkin itu dulu untuk sesi mukadimah kali ini. Terima kasih buat untuk Mas Mizani dan narasumber kita Mas Pram dan Mas Karim. Tepuk tangan. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas